Biarlah melalui firman Allah yang kami dengar malam hari ini menguatkan kami, mengingatkan kami akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semua. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan mengalami anugerah-anugerah yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberikan tema untuk kita, hiduplah sesuai apa yang Tuhan mau. Kita harus perlu menyadari bahwa kehidupan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan berakhir. Kapan itu urusannya Tuhan ya, bukan urusan saya. Kalau urusan saya mungkin ditekan tombol sama Tuhan hari ini bisa jadi. Kalau besok ya bisa jadi juga ditekan tombol, puk, selesai kita semua. Tapi kita bersyukur atas anugerah yang masih Tuhan berikan. Jadilah sesuai yang Tuhan mau. Nah, dalam hidup ini kita banyak bergulat, aduh apa ya? Anakku harus bagaimana? Aku harus bagaimana ke depan? Bagaimana supaya ini bisa berjalan ke depan? Kita lupa bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup ini. Malahan ketika kita menghadapi kehidupan ini, terkadang kita merasa takut gagal, takut melangkah, dan banyak hal lagi. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengingatkan kita supaya kita hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Karena pada dasarnya kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan pada dasarnya juga kita diciptakan di sisi yang lain adalah kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penguasa atas bumi ini atau mengelola bumi ini. Artinya dalam kata lain, kita adalah wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Kalau wakilnya Tuhan amburadul hidupnya di muka bumi ini, maka kita tidak bisa mencerminkan Tuhan kita atau raja kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita kembali hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Mari coba kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Mikha pasal 6 ayat 8. Mikha pasal 6 ayat 8 berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kitab Mikha ini kita akan mengingat kembali apakah hidup kita ini sudah benar-benar mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi memang susah lah ya, kita harus mengakui bahwa ada kesusahan besar. Lebih baik kita apa ya, orang-orang sekarang saya perhatikan ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu teliti berbeda dengan saya. Lebih baik dia kehilangan Tuhan dibandingkan dia kehilangan dosa. Kalau kita bandingkan orang-orang sekarang, lebih baik dia kehilangan hubungannya dengan Tuhan dibandingkan dia kehilangan hal-hal yang membunuh rohaninya sebenarnya. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi nggak tahu kalau Bapak Ibu merasakan hal yang sama dengan saya. Badan di gereja, tapi hati dan pikiran tidak pernah ada dengan Tuhan. Makanya Tuhan pernah tegur dalam pernyataan Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Itu artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin orang Kristen hanya datang ke gereja, tetapi hatinya tidak pernah melekat dengan Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan kekecewaan, hatinya dipenuhi dengan kepahitan, hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang harusnya tidak memenuhi hatinya.
Ya Pak, bagaimana ya? Aku sih orang Kristen udah lama. Saya mau ingatin ya, di sorga nggak perlu bawa KTP kan? Iya kan? Di sorga nanti nggak ditanya kan KTP-mu apa? Enggak kan? Kalau di sorga ditanya KTP, waduh bahaya tuh. Ya tahu Bapak Ibu. Nggak ada kerjaan malaikat nanti di pintu sorga, mana KTP-mu mau saya lihat. Kamu Kristen bukan? Nah, nggak ada. Karena saya ingatin begini Bapak Ibu. Yesus itu kan bukan membawa sebuah agama. Dia nggak pernah membawa sebuah agama. Yesus tidak membawa sebuah agama. Tapi Yesus membawa kehidupan yang kekal. Visinya Yesus menyelamatkan manusia. Karena kemarin ada yang bertanya, agamanya Yesus apa? Gitu kan? Ada loh itu kemarin yang saya lihat sempat jadi agamanya Yesus apa? Apakah Yesus Kristen? Siapa yang mengatakan Yesus Kristen? Tidak ada tuh Bapak Ibu. Pada kenyataannya nanti akan disampaikan oleh Paulus. Kristen itu pada dasarnya adalah pengikut Kristus. Itu hinaan sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih. Itu kata-kata ejekan yang diejekan kepada orang-orang yang percaya pada abad mula-mula, jemaat mula-mula. Tapi kita sekarang kan, ya kita nikmati aja. Memang pada dasarnya begitu kok. Nah, kita harus hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Yang pertama yang kita pelajari adalah dari ayat ini adalah cintailah apa? Keadilan. Nah, adil yang saya maksudkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak sih pandangan orang kalau adil itu harus begini, harus begini. Tetapi mari kita coba lihat firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 12. Kita coba melihat firman Tuhan bahwa kita itu harus adil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Adil yang saya maksudkan adalah mari kita coba lihat Matius 7 ayat 12. Ada yang bisa membacakannya? Mau biar kita interaksi juga di Zoom. Takutnya nanti kan saya khotbah terus. Bapak Ibu mulai melek gitu ya. Mari nganti-nganti. Bisa dibaca? Matius 7 ayat 12. Ada yang bisa membacakannya? Matius 7 ayat 12. Demikian bunyinya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adil yang saya maksudkan adalah sebelum Anda mengecam orang lain, harusnya mengecam diri kita sendiri. Sehingga kita bisa melihat nilai-nilai positif di dalam diri orang itu. Karena banyak orang berkata, aku loh lebih benar dari dia. Ya Bapak Ibu, ya pernah juga saya sampaikan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu. Kita lebih jeli melihat apa? Selumbar di mata orang lain dibandingkan balok. Balok loh. Berarti ketutup. Ditutup oleh Pak. Supaya kita bisa mengatakan kita adil dalam segala hal. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Berarti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, kita harus memperlakukannya terlebih dahulu kepada orang lain. Apa kita sebagai orang Kristen kalau, Pak, aku dihina-hina, Pak. Kalau saya harus hina ulang, nggak usah. Yesus juga udah dihina kok. Dan dia tidak pernah terhina. Karena dia diludahi. Alangkah malangnya nasib kita kalau kita membalas kejahatan. Karena kita kalau membalas kejahatan, kita temannya si setan. Karena setan itu suka membuat onar. Dan kalau Bapak Ibu, Saudara, dan saya suka membuat onar, berarti sahabatnya siapa? Setan. Tuhan tidak pernah membuat onar. Yesus tidak pernah membuat onar. Yesus selalu memberikan jalan keluar. Harusnya Yesus bisa membalas, harusnya Yesus bisa menghukum orang-orang pada zaman itu, tapi Yesus kan tidak. Kalau suami istri suka berantem, suka ini segala macam, tidak ada damai di antara mereka, hati-hati. Apakah Yesus yang ada di dalam keluarga kita atau si setan? Untuk mencintai keadilan, curigai terlebih dahulu diri kita, baru mencurigai orang lain. Sehingga ketika kita mencurigai orang lain,
Oh, kita udah terlebih dahulu mencurigai kita. Oh iya, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak kelemahan. Nah, karena jelas Matius ini berkata segala sesuatu, bukan hanya satu loh Bapak Ibu, tapi segala, berarti banyak, sesuatu. Kalau mau dihormati, hormati orang lain. Kalau mau dihargai, ya hargai orang lain. Kalau mau tidak dimaki-maki, jangan maki-maki orang lain. Ke gereja hari Minggu kan pernah saya bilang ya, ke gereja hari Minggu, pulang ke gereja, firman Tuhan dilupakan. Yang ada maki-makian gitu. Atau omongin pendetanya, kayaknya pendetanya tadi nggak pas itu firman Tuhannya yang dia sampaikan. Ini yang bagus. Lalu istrinya juga bilang, yang paling susah itu kalau hamba Tuhan sama hamba Tuhan menikah. Biasanya firman Tuhan itu biasanya jadi perdebatan gitu ya. Apalagi kalau beda doktrin. Dia pegang Calvinis, yang satu pegang Armenianisme. Kan beda Bapak Ibu dikasih itu. Ayo kita belajar untuk mencintai keadilan. Dari mana mulainya? Dari keluarga. Dari mana mulainya? Dari istri, dari suami, anak. Coba bayangkan Bapak Ibu, dan coba melihat anak-anak yang dididik dalam keluarga yang suka orang tuanya marah, orang tuanya kata-katain binatang, orang tuanya ngomong jorok-jorok. Anaknya kira-kira keluar gimana ya? Binatang. Iya betul. Orang dimaki-maki binatang. Karena apa? Karena itu yang kita terapkan dari rumah. Cintai keadilan Tuhan. Ajari dia kebenaran firman Tuhan. Pak, anak zaman sekarang susah Pak. Yang membuat mereka susah itu sebenarnya adalah karena kita tidak mempunyai waktu untuk mendidik mereka. Alkitab bilang ajarkan berulang-ulang. Jangan sampai bosan. Udah bosan Pak. Lebih baik saya ajak dia nonton Ultraman. Ya kan? Ada satu anak dia ngefans banget sama Batman. Tahu Batman ya Bapak Ibu ya? Ketika anak ini udah ngefans banget sama Batman, dia ke lantai 2 rumahnya. Dia ambil sarung itu loh Bapak Ibu. Sarung diambil baru dikasih tangannya. Baru dia terbang dari rumahnya sampai ke bawah. Dia bilang, Batman! Jatuh. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Kita juga harus memberitahu bahaya-bahaya kepada anak-anak kita ya. Jadi ayo kita saling menghargai satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya iman kita itu bertumbuh. Sampai saling tontokan gitu ya Bapak Ibu ya. Ayo, yang berikut yang kita mau pelajari hari ini adalah supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau, adalah kita harus mencintai kesetiaan. Kesetiaan itu apa sih tolak ukurnya Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu? Ada nggak tolak ukur kesetiaan itu? Kalau dia setia, aku setia. Kalau nggak dia setia, aku nggak setia. Tapi Yesus bilang begini, sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Artinya apa? Kesetiaan itu tidak bisa dibeli oleh apapun Bapak Ibu. Marilah terus membangun diri kita dalam sebuah kesetiaan. Orang yang murahan itu akan selalu berkata, aku setia. Tetapi orang yang setia itu akan selalu membangun komitmen. Bagaimana supaya dia setia. Setia kepada Tuhan. Yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, setia kepada suami. Saya selalu bilang istri itu malaikat yang dikirim Tuhan. Meskipun wujudnya agak sedikit seram. Mungkin agak sedikit cerewet lah. Mungkin agak sedikit bawel lah. Mungkin agak sedikit inilah. Dialah malaikat yang dikirim Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami yang dikirim Tuhan kepadamu, itu pangeran yang dikirim Tuhan. Meskipun dia suka kalau dia suka mabuk, ya sampaikan jangan mabuk lah Pak. Kalau dimadu cinta sama istri sih nggak apa-apa. Tapi kalau dimabuk cinta sama yang lain ya ingat penghukuman gitu ya. Itu pangeran juga gitu ya Bapak Ibu. Ya, ayo kita saling menghargai gitu ya, mencintai kesetiaan. Pak, aku udah nggak kuat lagi menikah Pak. Ya, setiap hari berantem, setiap hari ngomong.
Setiap hari kuali terbang, Pak. Siapa suruh buat kuali punya sayap? Nggak ada kan kuali yang punya sayap? Nggak ada, Bapak. Kuali itu nggak punya sayap. Dia benda mati yang perlu digerakkan oleh orang. Itu. Cintailah kesetiaan. Makanya Tuhan berkata, setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka perkara-perkara yang besar akan ditambahkan kepada kita. Ukuran setia itu enggak ada, Bapak. Komitmen. Kalau kita kan setia sampai mati kepada Tuhan. Meskipun dalam kenyataannya kita sering mendua, kayak lagu aja, mendua. Orang yang senang bertemu dengan Tuhan, dia pasti akan mengalami kesetiaan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita susah, Tuhan ada di sana. Ketika kita senang pun Tuhan ada di sana. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan ada di sana. Jadi setialah kepada Tuhan. Supaya iman kita itu tetap terpelihara di dalam Tuhan. Ayo, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Tetap semangat ya, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita. Orang lain berkata, udahlah. Tapi kita harus beriman setia seperti Ayub. Ketika istrinya berkata, sudahlah, kamu mati aja. Tapi Ayub mempunyai setitik harapan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Apa itu? Hati nuraninya yang melekat kepada Tuhan. Sesedikit kecewa, jangan sesedikit. Nah, itulah sebabnya kita harus mencintai kesetiaan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang terakhir, saya tidak lama-lama berkhotbah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena saya mungkin Bapak Ibu hari ini kerja keras, capek, gitu ya. Udah mau tidur begini, tapi ibadah gimana ya? Kita akan belajar yang terakhir. Tuhan berkata, rendahkanlah hati. Supaya kita bisa hidup menggenapi firman Tuhan, kita harus merendahkan hati. Tapi banyak orang juga merendahkan diri di atas gunung. Kesombongan itu biasanya lawannya bukan manusia, tapi Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Allah menentang orang-orang yang congkak, sombong, ampuh. Tapi kita malam ini, meskipun hanya kita 5, tidak ada yang sombong toh. Nggak ada toh? Ada. Nggak ada ya. Ada Anak di sini. Tuhan. Anak Tuhan kok katanya sombong. Anak Tuhan itu selalu rendah hati. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika saya dihina Tuhan, kita harus berkata, Tuhan aku nggak berdaya, tapi kuasamu lebih sempurna daripada hinaan. Ketika saya dan Bapak Ibu direndahkan orang, jangan terlalulah membawa ke hati. Sampai kapan kita menyimpan sakit hati, gitu ya? Kira-kira kalau kita sakit hati, namanya sakit hati. Kalau kita sakit, orang sakit itu butuh tabib kan? Tabibnya Yesus gitu ya. Kalau sakit dipelihara, minum obat dong. Ada obatnya Tuhan Yesus. Iya. Kita harus rendah hati. Kita nggak perlu sombong dalam hidup ini. Karena hidup daging yang kita pakai ini terbuat dari itu toh Bapak Ibu. Dari tanah toh. Tanah toh. Coba nanti Bapak Ibu keluar rumah, Bapak Ibu injak itu tanah. Kira-kira terinjak, lumpur. Jadi tidak ada Tuhan ciptakan kita menjadi manusia yang sombong. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk selalu rendah. Belajarlah rendah hati. Sekalipun orang lain tidak menghargai, sekalipun orang lain tidak menganggap, ya belajarlah rendah hati. Kalau kita teleponan sama orang, sorry ya, kita harus menunjukkan karakter Kristus gitu ya. Kalau kita ngobrol sama orang, aku senang betul ini ditelepon sama Ibu Nita si merangkep.
dia mengingatkan saya akan kebaikan Tuhan. Senang betul ini di telepon Ibu Nana, Mbak Nana gitu ya. Diingatkan akan kasih Tuhan, Bu Pungki Pak Hari gitu ya. Daripada kita beli, aduh Tuhan, dia lagi telepon saya. Apa salah dan dosaku saya? Iya kan? Berarti kita tidak menunjukkan kerendahan hati gitu ya. Dan sampai saya telepon Ibu Pungki, jangan-jangan Pak Efrianto ngapain dia telepon saya ya? Jangan dia mau maki-maki saya atau apa segala. Jangan buat orang gemetar mengangkat telepon kita. Ya, banyak orang begitu kan? Ayo kita perlu menyadari bahwa kita itu perlu rendah hati ketika telepon. Kenapa ya? Ada sesuatu kali yang disampaikan. Aduh, yang telepon lagi ini, aduh, susah sayang nih. Ibaratnya lah orang yang pacaran gitu ya. Ketika dia ditelepon pacarnya, ada sesuatu yang gairah. Dan sampai kita ditelepon orang tidak ada gairah. Ayo, rendah hati di hadapan Tuhan. Sampai kita mati, Bapak Ibu. Gak mungkin nanti di surga kan kita maki-maki Tuhan Yesus kan? Ya kan? Gak mungkin kan? Gak mungkin ya di surga kita main HP di depan Tuhan Yesus toh. Main HP, Tuhan aku mau selfie dong. Selfie sama Tuhan Yesus, mau ku upload di media sosialku. Aku ketemu Tuhan Yesus kan ya? Gak seperti itu Bapak. Mungkin zaman dulu kalau ada HP-nya si Petrus sama Yohanes sama Yudas sama semua gitu ya, setiap mereka pelayanan, kami pelayanan hari ini, pelayanan diakonia gitu ya, pelayanan ini itu gitu ya. Setiap Yesus lakukan doa pelepasan dia videoin dah, gitu ya. Kalau dulu ada komunikasi begitu, tapi kan nggak kita bisa pungkiri akhir zaman ini. Terkadang juga menjadi sebuah haus pengakuan. Hati-hati loh, ketika kita udah mulai haus pengakuan supaya saya tenar lihat orang. Tapi saya berdoa supaya itu jauh dari kita, ya kan? Termasuk juga saya kan Bapak Ibu. Supaya saya dilihat spesial. Yang paling serunya lagi, sorry ya, hamba Tuhan ini adalah spesial penyembuh. Hamba Tuhan ini adalah spesial ini, spesial itu. Udah kayak dokter aja kita itu jadi hamba Tuhan ya. Spesial. Sekolah di mana spesial? Kalau kita dipakai Tuhan itu hanya karena karunia, karena kasihnya gitu ya. Dan nanti ketemu sama saya, ada spesial Pak Efrianto apa? Spesial pembunuh gitu ya, pembunuh karakter maksudnya ya. Enggak juga. Jadi kita itu semua punya keunikan yang Tuhan berikan. Kalau memang itu karunia ya lakukan aja gitu ya. Jangan sampai kita haus pengakuan. Kalau kita haus Yesus nggak pernah haus pengakuan. Dia selalu sampaikan kepada Bapaknya apa yang Tuhan mau, ya. Dan saya percaya malam hari ini nggak ada yang haus pengakuan kita di ruang Zoom ini. Ayo rendah hatilah di hadapan Tuhan, supaya iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Rendah hati. Makanya Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Di bawah tangan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, percayalah ada kemenangan besar yang Tuhan berikan bagi kita. Mari, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat, tetap ikut jalan-jalannya Tuhan, setialah sampai mati, dan tetaplah rendah hati. Mari, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan dilimpahi kasih setia. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur hamba-Mu sudah selesai membentangkan firman Allah yang singkat ini. Tapi kami percaya, hamba-Mu percaya kuasa-Mu terbesar untuk menteraikannya dalam hati kami dan menerjemahkannya dan menjadikan rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Efrianto, luar biasa. Sama-sama Bu. Rendah hati.
dan bahkan harus setia, cinta pada Tuhan Yesus karena Dia terlebih dahulu cinta dan setia kepada kita. Itulah Tuhan kita. Benar-benar kita bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang memberikan teladan yang luar biasa buat kita semua. Baik, kita mau masuk dalam doa syafaat. Saya minta pertolongan Ibu Nita untuk doa bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang selama ini sudah memberkati kita semua, bangsa pilihan Tuhan. Juga nanti terakhir, Bapak Efrianto akan menutup ibadah kita dengan doa dan doa berkat. Siap, Bu, siap. Dan saya akan berdoa untuk kita. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian terlebih dahulu. Katakan kepada Tuhan, ku tetap cinta Tuhan, ku tetap setia Tuhan. Karena terlalu banyak yang Tuhan telah beri buat kita semua. Yang setia kepada kami selama-lamanya Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Inilah milikmu Tuhan. Inilah anak-anakmu, inilah hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih. Kalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama, boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan sabdamu, untuk Engkau berkati melalui firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap cinta dan tetap setia, bahkan tetap rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kebaikan yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan terutama khususnya kami mengucap syukur terima kasih Kau sudah memberkati kami melalui hamba-Mu Bapak Evangelis Efrianto yang sudah memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Firman-Mu terus tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini, benih ini tumbuh subur di dalam setiap hati kami. Kami rindu Tuhan. Lebih dekat denganmu Tuhan. Lebih mengenal Engkau Tuhan. Lebih memahami Engkau Tuhan. Lebih mengasihi Engkau terlebih Tuhan. Dan kami terus mau sujud menyembah-Mu Tuhan karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan memuliakan. Banyak Tuhan berkati terus Pak Efrianto Tuhan sebagai hamba-Mu. Dimanapun dia berada, dimanapun Pak Efrianto berdiri, dimanapun Pak Efrianto membagikan berkat ini. Berikan kekuatan, kemampuan kepada beliau Tuhan. Berikan hikmat marifat, tambah-tambahkan ini semuanya Tuhan. Dan Engkau memberkati Pak Efrianto dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus bersama-sama dengan dia. Dan biarlah Pak Efrianto semakin dekat denganmu Tuhan. Dan berkati keluarganya Tuhan, istrinya Tuhan, anaknya Tuhan, mari Tuhan Yesus, pelayanannya Tuhan, pekerjaannya, apapun yang dilakukan oleh Pak Efrianto dan istri semuanya berhasil karena Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semakin rendah hati, biarlah semakin meninggikan Engkau, biarlah semakin mengakui bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga keluarga besarnya Tuhan. Biar Engkau sendiri memberkatinya. Apapun yang menjadi masalahnya, pergumulan apapun yang dihadapinya Tuhan, Pak Efrianto akan tetap teguh imannya. Terima kasih Tuhan Yesus karena iman ini karena ada yang asal darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kesehatan kepada putranya Tuhan, putrinya Tuhan. Biar Engkau sendiri memberikan kepandaian kepada putrinya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang luar biasa. Allah yang sangat amat luar biasa. Tangan-Mu yang berlubang paku yang terus bersama-sama dengan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai dan pakai terus. Terima kasih Tuhan, baik Pak Efrianto maupun kami, sama-sama Engkau sudah berkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Hari Zakaria Tuhan, yang dalam pemulihan setelah pasca operasi punggungnya Tuhan. Biarlah jamur-jamur itu tidak akan tumbuh lagi. Biar Pak Hari hanya beriman kepadamu bahwa Engkau sanggup memulihkan semuanya Tuhan. Setelah sekian kali dioperasi. Dan tidak akan ada operasi lagi Tuhan. Karena Engkau menyempurnakan pemulihan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari Tuhan, berikan iman yang kuat dan teguh. Engkau bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Engkau memberkati juga para dokter, para suster yang sudah menyelesaikan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi andalan keluarga Pak Hari. Hanya Engkau saja yang menjadi pengharapan untuk seluruh keluarga besar Pak Hari. Istri, anak-anaknya, dan mamanya Tuhan. Dan bahkan keluarga besarnya Tuhan. Biarlah tetap hanya berharap kepadamu dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini Tuhan. Berkati dan berkati terus. Pak Hari menjadi saluran berkat bagi kami, bagi semuanya. Bagi siapapun yang mendengarkan YouTube-nya Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan Pak Hari menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan Pak Hari. Engkau sendiri yang akan melengkapi apa yang akan dibutuhkan dalam Langsung ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Pak Hari tetap setia melayani Engkau dengan cara apa saja yang Engkau izinkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau juga memberikan kekuatan kepada Pak Hari karena Pak Hari sudah memasuki masa pensiun Tuhan. Mari Tuhan Yesus, pulihkan semuanya. Dan Engkau memberkati dengan luber Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Juga kami berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir Tuhan. Mari Tuhan hamba-Mu yang setia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus tambahkan Tuhan kerinduannya untuk semakin dekat, semakin memahami firman-Mu, semakin melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Bu Nita sebagai pemilik dari Yayasan Yatim Piatu Tuhan, pengelolaan ini akan semakin menjadi baik karena ada campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang dilakukan Bu Nita tidak sia-sia. Tapi biarlah Bu Nita tetap bersandar padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga besarnya semua dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pengasihan-Mu. Dalam berkat yang Engkau limpahkan bagi keluarga besar ini. Kesehatannya Tuhan. Terima kasih. Engkau berikan bagi keluarga besar kita. Terima kasih juga untuk Ibu Nana Tuhan. Mari Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau yang menyelesaikannya. Mari Tuhan, calon pasangannya biar Engkau sendiri memberikan Tuhan. Pasangan yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga besar yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan, juga hadir di tengah-tengah kami. Ibu Evi Tuhan, mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati Ibu Evi Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, menjadi pergumulannya, Engkau yang menyelesaikannya Tuhan. Kami percaya, kalau Engkau yang menyelesaikannya, semuanya sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau memberkati saudara-saudara kami yang tidak hadir hari ini Tuhan, malam ini Tuhan. Kau berkati semuanya yang tidak hamba sebutkan satu persatu Tuhan. Namun kami juga teringat Tuhan hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman melalui Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan terus satukan hati kami. Terus Tuhan, Kau sendiri yang menyatukan kami Tuhan sehingga kami ada kerjasama untuk menghidupkan Zoom ini. Untuk memberkati melalui Zoom ini, melalui YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satukan kami semuanya. Hanya Roh Kudus sendiri yang menyatukan, yang mampu menyatukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kerendahan hati setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami teringat Pak Sony yang saat ini sedang membangun rumah-Mu Tuhan di Titian Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendiri campur tangan di dalamnya Tuhan. Dalam pergumulannya, dalam biayanya, dalam material-material yang dibutuhkan. Biar Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melengkapi semuanya Tuhan. Kemudian juga untuk peralatan musik yang dibutuhkan oleh gereja ini. Engkau melengkapinya. Engkau mengirimkannya Tuhan. Bahkan Engkau juga akan mengirimkan hamba-hamba-Mu yang akan memainkan musik. Hamba-hamba yang bertalenta. Hamba-hamba yang rendah hati. Hamba-hamba yang benar-benar mau melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik dari rumah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyempurnakan. Terima kasih. Berikan kekuatan, kemampuan, nikmat marifat kepada Pak Son Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang setia ini Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini juga berdoa untuk Bapak Pendeta Harun dan Ibu Tuhan. Mari Tuhan. Juga untuk Pendeta Muda Ibu Rita. Juga
Bapak Pendeta Edi Sakaria, Bapak Pendeta Liman Handoko, Bapak Pendeta Handoyo, Pastor Nelson, Ibu Adeline Mangindaan, dan Bapak Pendeta Stevi yang kami belum menjumpainya Tuhan. Mari hamba-hambamu ini semua Tuhan, kau berkati semuanya ini Tuhan. Kau berkati, pakai sebagai alatmu untuk meninggikan Engkau, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kebenaran apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan, sampaikan entah melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai beliau-beliau ini sebagai alat-Mu yang luar biasa. Engkau melawatnya, Engkau mengambilinya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan iman Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat bersama-sama dengan para hamba-Mu ini Tuhan, terima kasih. Terus satukan hati kami Tuhan. Kami mau bergandengan tangan untuk bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Sehingga di dalam Zoom New Life ini Tuhan, kami bisa berjalan dengan eksis. Terima kasih campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami bersyukur dan kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Apapun yang akan mengganggu kami di dalam melayani, di dalam New Life ini Tuhan, semuanya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengarkan doa kami. Engkau sudah menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bu Nita lanjut. Tidak ada suaranya Bu Nita. Masih belum ada suara. Suaranya nggak ada Bu Nita. Suaranya nggak ada Bu Nita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami boleh dipersatukan lagi dalam renungan malam. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Oleh karena itu Bapa di surga, ajar kami untuk sungguh-sungguh duduk di bawah kaki-Mu dan menyerahkan hidup pribadi lepas pribadi untuk memberikan apa yang Tuhan mau. Ajar kami Tuhan, ampuni kami dosa-dosa kami sehingga kami layak untuk melayani Engkau. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk doa-doa syafaat yang boleh dinaikkan oleh Ibu Pungki. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mendengarnya dan Engkau akan memberkati kami. Tuhan berkati juga Ibu Pungki di dalam kehidupan pribadinya, di dalam pergumulan dan kesalahannya, berkati juga keluarga dan kesehatannya. Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, banyak pergolakan-pergolakan semakin dekat dengan pemilihan umum kelak. Tuhan, Engkau yang turut campur dalam bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memelihara Pak Jokowi, Pak Maruf di dalam kesehatannya, di dalam sisa-sisa waktu pemimpinannya. Biarlah roh hikmat yang daripadamu ada pada mereka tetap dan boleh memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Kami juga percayakan para saudara-saudara kami, pemerintahan-pemerintahan yang di pusat-pusat kota, kabinet-kabinet kerjanya Pak Jokowi maupun yang di pelosok-pelosok daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang ada duduk dalam pemerintahan boleh menjadi terang Kristus sehingga mereka boleh menjadi panutan dan membagikan berkat kasih-Mu melalui tingkah laku dan perkataan mereka sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jajaran keamanan bangsa negara kami. Tuhan tolong mereka baik yang ada di pelosok-pelosok daerah yang meninggalkan keluarga untuk menjaga keamanan kami. Kami percaya Tuhan Engkau berada di dalam keluarga mereka juga. Engkau juga menjaga mereka di dalam segala hal yang mereka lakukan supaya negara kami ini aman bersama-Mu juga ya Bapa. Kami juga berdoa untuk segala hal-hal yang dilakukan oleh para pejabat Tuhan untuk memprofesikan diri mereka Tuhan, baik di dalam para dokter dan para
perawat, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah kasih-Mu juga menyertai mereka, sehingga mereka boleh memberikan dan melayani yang terbaik daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa di negara di sekitar kami Tuhan, atau negara-negara yang superpower Tuhan, biarlah Engkau juga hadir dalam pemerintahan mereka, dan Engkau juga yang akan membimbing anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh dengar-dengaran akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, para penginjil, para pendeta, maupun misionaris atau para pastor dimanapun mereka berada, baik di pusat kota, bagi sebagai gembala sidang, pelayan altar, atau apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh melayani Engkau. Pergumulan yang mereka sedang hadapi, baik di dalam secara pribadi, maupun pelayanan, maupun dalam rumah tangga mereka, di dalam kesehatan, Engkau juga tilik mereka satu persatu. Berkati mereka sehingga mereka boleh tetap menjadi panjangan tangan-Mu, memberitakan firman-Mu, dan memuliakan Engkau senantiasa. Tuhan, kami serahkan semua doa-doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami sehingga kami boleh layak menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan terus besertamu. Dan biarlah engkau membawa dalam kehidupan sehari-hari berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam penyembalaan Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih.